cemas ya kalau misalnya aku pengen pergi sendiri gitu, aku nggak bisa takut cemas kayak gimana nih pergi sendiri nanti ada teman ngobrol, ada yang ngobrol, juga nggak bisa, iya kayak takut aja gitu, kayak bingung nanti kayak orang gitu kan. Terus menurut gue gimana sih cara menghadapi cara aku biar aku bisa pergi sendiri, nggak takut, nggak cemas sendirian. Menurut aku sebagian orang di usia segini ya itu tuh rentan yang kayak takut pergi sendiri atau malah sebaliknya makin besarnya usia biasanya mereka lebih suka sendiri melakukan segala hal. Nah, karena permasalahan kamu di sini itu bagian yang tidak bisa sendiri, jadi saya akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Naswatul Salsabila dan Anissa Zafira. Di sini kita akan membuat metode konseling desensitisasi bersama Anissa. Baik, Anissa. Bagaimana kabarmu? Lumayan baik, tapi ada permasalahan sih dari diri aku. Terus aku lagi ini mas, aku lagi kayak merasa cemas gitu karena mau sebentar lagi kan UTS ya, bukan akan ada UTS, terus kayak aku merasa cemas gitu, aku cemas, takut kayak bisa nggak ya UTS-nya lancar nggak gitu, terus nanti nilainya tuh gimana gitu sih. Kamu gimana ya? Baik, sebelum saya merelaksasi Anda untuk lebih relaks nanti menghadapi UTS, di sini saya ada berbagai cara atau syarat untuk kamu lakukan nanti di rumah atau untuk relaksasi menghadapi UTS. Kan saya juga pernah menghadapi UTS atau menghadapi tekanan-tekanan yang membuat saya cemas. Mungkin UTS ini kan lebih ke pencarian nilai atau belajar ya. Jadi menurut saya kamu bisa melakukan, kamu ada rangkuman-rangkuman kecil gitu? Aku ada sih sedikit, tapi kayak tetap aja walaupun aku ada rangkuman, ada itu, tapi tetap takut nih rasanya gitu. Atau kamu tipe kalian suka mencatat, atau kan ada sebagian orang itu lebih suka record gitu? Aku lebih ke catat sih Sebenarnya iya. Menurut saya kamu bisa bikin catatan-catatan kecil kamu itu lebih menarik lagi. Kamu bisa sambil login hal yang penting, terus kamu bisa baca kalau kamu lagi mau UTS pulang kembali atau nggak usah UTS, kamu bisa baca berulang-ulang gitu. Dan terus kamu bisa menghadapi seperti ada jam tambahan belajar gitu. Jadi waktu kamu bermain saat mau UTS itu lebih baiknya dikurangi. Iya sih, aku tuh ngerasa kurang gitu loh untuk jam belajarnya. Paling kalau UTS ya aku jamnya nggak tambah-tambah, biasa aja kayak biasanya. Jadi waktu main dan belajar tetap sama. Iya. Jadi harus mungkin ditambah gitu ya. Iya. Terus kamu tipe kalau yang fokus belajarnya apa? Misal kalau saya sendiri itu saya biasanya fokus belajar ya di kamar gitu kan, biasanya ada orang yang harus tugas di luar gitu kan, karena lebih rame lebih fokus. Tapi menurut saya lebih efektif tuh kalau di tempat sepi gitu. Kamu sendiri seperti apa? Kamu bisa melakukan itu loh sebenarnya. Aku juga tipikalnya di kamar sih, tapi aku suka kalau misalnya ngerangkum atau tulis gitu suka dengan musik gitu. Iya, biar relax juga. Ya, sebenarnya cara-cara tersebut bisa membantu kamu buat merelaksasikan itu. Nah, relaksasi sendiri itu kan ya gunanya untuk menenangkan diri kan. Kalau kamu misalkan lagi cemas atau gimana, kamu ada nggak gejala cemas yang biasanya kamu hadapin? Berkeringat atau tiba-tiba pusing? Iya ada, aku Gimana? misalnya cemas gitu kayak hamin berapa gitu UTS gitu kayak sakit perut sih ya, terus kayak ya sakit perut, terus kayak gelisah gitu, takut gitu sih. Biasanya kalau lagi nih hamil, misalkan itu hari awal UTS ya, kamu tuh cemas yang berlebih atau yang kayak
diri sendiri gitu loh, kayak untuk biar merelaksasikan itu. enggak sih, iya aku diem aja sih, tapi kayak diem terus kayak aduh sambil nahan sakit perut sambil nahan eh, apa paniknya gitu sih. Terus menurut kamu gimana ya biar nggak cemas menghadapi UTS ini? Menurut aku merelaksasikan itu ya tidak jauh dari kita menarik nafas gitu ya. Atau sekarang kamu bisa coba, nanti saya beri arahannya. Nah, saya akan kasih kamu cara mungkin yang bisa kamu lakukan biar bisa tambah berani. Mungkin di saat kamu nanti pergi itu kamu gak usah terlalu mikir aduh ntar gimana ya kamu tuh pikir yang ada di depan kamu dulu, kayak ya udah tujuannya apa, misal kamu di sini tujuannya mau ke Gramedia beli buku gitu, ya udah kayak gak apa-apa dia sendiri orang mobil ini juga kan. Nah, pastikan kamu tuh pergi ke tempat keramaian ya. Kalau kamu di diri kamu sendiri tuh kamu takut sendiri, otomatis kamu juga apalagi tempat sepi itu takut. Nah, saran aku ya kalau di tempat-tempat yang mungkin ramai itu kamu bisa sendiri. Cuman kalau misalkan kamu ke tempat bisa kamu mau COD beli apa atau apa ya harusnya ditemenin aja sih. Tapi untuk ini saran aku sih yakin aja sih sama diri sendiri. Terus ya handphone itu jangan sampai lobet lah kalau kamu sendiri aja takut kemana-mana kan ya ada yang tahu ya gimana. Nanti ya apa-apa bisa dihubungin lewat telepon. Jadi ya sebisa mungkin teleponnya itu aktif. Terus yang kedua itu jangan ke distract sama orang-orang, misalkan itu kan gak enak ya dilihatin aduh sendiri banget apa Bener gitu ya, aku ngerasain masuk kayak kalau aku ngerasa orang-orang pada terhaju pada aku semua gitu mungkin aku cemas gitu, mungkin aku takut gitu. Nah, coba kalau pikir kamu tuh dirubah, mereka ngeliatin kamu kan mereka kayak bangga nih kok berani, bukan masalah kayak iya apaan sih fit banget sendiri gitu. Menurut aku kamu coba hilangkan pikiran itu, coba aja berlatih untuk buang pikiran negatif itu lah. Coba kamu lihat orang, tatapan orang lain kamu tuh kayak oh mereka nih pasti kayak aku nih belajar buat mama sendiri cuman belum bisa aja mungkin gitu. Nah, yang kedua kalau misalkan lagi ngerasa sendiri misalnya bingung mau ngapain ya udah kamu main HP aja sepanjang jalan, kalau nggak ya udah kamu nikmatin aja deh, enjoy gitu sama keadaan di situ. Jadi menurut aku jangan terlalu mikirin orang mandang kamu tuh gimana sih, soalnya kebanyakan orang tuh curhat-curhatnya juga gitu, kamu sendiri pernah ada orang-orang tuh ngeliatin kayak gitu kayak kamu sendirian sih gitu. Jadi aku harus nambah pikiran aku, terus aku menurut kamu harus nyoba nggak sih, kan aku nggak pernah juga nih. Iya, kan belum pernah kalau ke jauh terus sendiri gitu, aku belum pernah. Terus menurut kamu aku harus mencoba nggak sih biar aku tuh tahu gitu rasanya, biar aku nggak cemas lagi gitu. Itu kan pikiran aku ya. Harus menurut aku, karena di saat kamu coba itu kan kamu belum tahu, kamu belum mencoba kan, siapa tahu bisa mikirnya ternyata nyaman juga gitu kan, bisa sih kamu coba. Nanti aku bakal coba. Terus kalau misalnya memang aku masih merasa cemas kayak gitu, aku perlu nggak sih apa sih relax dulu diri dulu gitu. Iya perlu, sebelum berangkat itu ya baiknya kamu udah kayak keadaan tenang, jangan kayak kita pergi tapi kita masih yang kayak bahasa kasarnya tuh ubur sendiri gitu loh, kayak aduh gimana, aduh ntar gimana gitu. Aku suka Iya, itu tuh sebenarnya dari diri kita loh, dari kita panik. Jadi orang panik itu bukannya bisa lebih tertata, itu malah tambah acak-acakan. Sama halnya kalau kamu sama pergi sendiri, kamu harusnya membawa HP atau dompet itu, kamu malah aduh dompetnya bisa jadi ketinggalan. Jadi saran aku sebelum kamu berangkat itu kamu relaksasikan diri dulu, terus cek barang-barang yang harus dibawa. Namanya kita pergi sendiri ya, kita juga nggak bisa minta tolong orang lain nantinya. Itu juga sebenarnya bisa belajar kita biar lebih peduli sama diri sendiri sih, kayak ingat diri sendiri gitu. Nah caranya itu sebelum kalau misalkan perginya mau naik ojek atau lain gitu, kamu bisa tuh relaksasi dulu, kayak tarik nafas dulu, berdoa semoga kita nggak ada apa-apa gitu. Terus minum air putih banyak, karena menurut aku ya
itu ngaruh sih, soalnya aku juga melakukan itu, aku lagi panik. Jadi aku harus melakukan cara Iya, jadi biar aku relax, terus biar aku nggak berpikir iya, kamu harus lebih relax, kamu mencoba. Kamu di sini belum mencoba tapi kamu udah bilang takut kan? iya takut itu sih yang aku rasa. Jadi aku harus mencobanya dulu. Ya harus mencoba itu, siapa tahu kan nggak tahu kamu kan belum coba, siapa tahu belum coba kayak oh ternyata nggak seburuk itu loh, orang-orang juga nggak terlalu peduli sama saya gitu, gitu aja sih. Yang tadi aku bilang aku cemas apa tuh namanya ujian UTS itu, terus tuh aku juga takut sama cemas kalau misalnya mau jalan sendiri gitu. Terus aku ada lagi loh Mas, aku tuh takut, terus panik juga kalau misalnya aku tuh disuruh buat apa sih berbicara gitu loh di depan orang kayak presentasi kan di depan teman-teman, apalagi kalau misalnya kelas digabung gitu jadi rame. Terus aku tuh makin takut, makin panik sendiri gitu karena mau ngomong depan banyak orang itu kayak ngerasa aduh takut salah ngomong, takut takut dipandang mereka, takut dipandang mereka aneh, gitu. Terus menurut kamu ada nggak sih cara buat aku tuh Lebih relax lagi, lebih pede lagi, lebih nggak cemasan, nggak panik kan kalau misalnya di depan orang-orang yang dia. Menurutku ini ada, karena ini nggak sekali dua kali ya orang mengalami ini. Bahkan orang yang sudah lancar berbicara itu pun waktu dulu harus melewati berbagai prosesnya. Nah mungkin di sini kamu lagi mencoba proses tersebut kan. Nah menurut aku orang yang pandai berbicara atau takut itu tuh sebenarnya bukan dari diri sendiri sih ya, mungkin karena banyak orang di depannya mereka gugup, padahal mereka udah pure nyiapin itu semua, secara tertata cara berbicaranya gitu. Aku ada tips sih untuk untuk masalah ini. Kamu tuh bisa di sini kan misalnya itu gugup atau gimana waktu berbicara, atau emang nggak bisa mikir aja begitu? Iya nggak bisa mikir, gugup juga sih sebenarnya, jadi nggak bisa ngomong gitu. Iya. Jadi kayak aduh aku udah nyusun kata-kata nih, terus tiba-tiba hilang aja gitu kata-kata, terus ya susah banget buat ngomong kayak gugup. Iya ngerti, kayak ya jadi acak-acakan kan, karena kan yang lihat kamu nggak cuma satu orang ya, dan banyak mata yang tertuju sama kamu gitu. Ya menurut aku kamu untuk presentasi itu jangan langsung lihat ekspresi orang itu satu persatu, karena kan pandangan orang itu beda ya, mungkin ada yang diam cuma dia kok kayak galak sih mukanya gitu kan. Nah ya menurut aku kamu jangan langsung kesuges sama ekspresi mereka, jadi kamu tuh kayak lihatlah teman-teman kamu yang kayak agak apresiasi kamu, kayak langsung diem atau dengerin gitu. Kamu mandang orang itu yang tadi yang lagi kamu kayak ih gitu, kamu harus yang kayak oh ini mereka diem nggak ribut nggak ngomong sama lain, itu tandanya udah siap dengerin aku ngomong gitu kan. Nah saran aku untuk kamu mulai berbicara depan umum, depan banyak teman kamu itu, kamu bisa tuh kayak nggak lihat ekspresi itu tadi, kamu langsung kayak lihatlah atas kepala teman kamu itu, atau kamu bisa langsung ke tembok belakang, atau kamu nggak satu detik kayak ya udah menggerakan atau gini, tapi jangan terus-terusan, itu malah bisa bikin gugup menurut aku ya. Jadi itu malah bikin acak-acakan. Jadi saat aku pelan aja ngomongnya, jelas, terus jangan cepet, karena ada orang yang baca itu biar dia nggak gugup sebenarnya. Cuman orang jadi kayak nggak ngerti nantinya dan malah banyak bertanya, kita lagi harus sampai jelasin kan maksudnya kan. Jadi saya kamu tenang dulu, baca materinya itu pelan-pelan, terus anggap teman-teman kamu tuh apresiasi kamu, nungguin kamu presentasi, nungguin kamu ngomong gitu. Jadi jangan terlalu tersuges sama muka orang-orang yang di depan, jadi kita fokus aja ke diri kita, atau kalau itu nggak mempan semua, kamu bisa lihat mana aja yang nggak ada ekspresinya di tembok, atau kamu apa, atau kamu ngomong nggak usah ngeliatin temennya gitu, atau kamu bisa ngomong kalau satu titik teman kamu yang menurut kamu itu dengerin banget, oh
ya kalau misalnya aku parah dan cemas kayak gitu. Kalau misalnya ada sih oke nanti bakal aku coba. Tapi gimana sih menurut kamu cara biar kita relax gitu, biar kita nggak panik gitu, gimana sih ada nggak sih teknik atau cara biar kita merelaksin diri kita gitu? Iya, itu ada semua gejala, semua yang dialami itu ada pengobatannya kayak gitu. Tapi itu sih ada untuk relaksasinya kan. Semuanya itu pasti ada. Kalau masalah kamu ini kan banyak cemasnya kayak gitu-gitu kan. Ya menurut saya itu ada. Nah, langsung 5 menit ini. Aku mau nanya nih Mas. Iya, boleh. Jadi menurut kamu cemas itu apa sih? Terus kayak gejala-gejala awal sebenarnya kayak cemas beneran atau cuma pikiran kita itu gimana sih? Menurut aku cemas itu tuh dimana seseorang mengalami ketidaknyamanan di tempat tersebut gitu kan, atau ada gejala-gejala awal yang buat mereka tuh ke distract dan ujungnya panik dan cemas gitu. Tadi kamu nanya apa gejalanya? Iya. Ya gejala awalnya itu adanya pancingan-pancingan yang bikin dia berpikir atau dia jadinya panik. Gejala panik itu sendiri tuh yang nggak bisa dong kita target kapan datangnya gitu, karena emang itu datang secara tiba-tiba. Bahkan ada berbagai orang itu yang mengalami panic attack kan. Jadi ya panic attack itu sebenarnya udah yang menurut aku udah atasnya cemas banget ya, karena di situ dia benar-benar kayak bergerak terus kayak beneran nggak bisa diem, panik, megang botol aja tuh kadang jatuh gitu. Jadi menurut aku gejala cemas, takut itu tuh bukan hal yang sepele sih. Menurut aku itu harus ada terapinya, pengobatannya step by step, karena mengalami panik sendiri tuh gak enak kan, kayak gak enak lah, pokoknya kadang lemas, ada yang sampai muntah-muntah bahkan. Tapi aku kan cuma kayak sakit perut, terus itu aku kayak gelisah gitu aja kan, terus mungkin aku berkeringat tangannya. Menurut kamu itu masih di tahap harus di terapi lebih lanjut atau mungkin pakai teknik yang biasa aja? Menurut aku dari paniknya kamu tuh itu panik yang wajar ya, kayaknya semua orang akan mengalami panik itu di saat mereka menjalankan tugas UTS atau ujian-ujian lain, terus berpergian sendiri, itu semua orang aku yakin emang pernah merasakannya. Nah menurut aku kamu bisa mengobatinya itu gak harus hal yang serius, tapi kamu bisa tuh kayak kalau kamu ada misal kamu bangun pagi kamu bisa berjemur, menurut aku gak cuma dari luar loh mengobati semuanya itu, apalagi panik ya, cemas yang tiba-tiba atau orang yang suka cemas panikan gitu. Ada bahkan beberapa orang yang dia diem aja tuh kayak nggak tenang hidupnya gitu loh, ngerti nggak sih, kayak ya dia merasa kayak ada aja yang mengganggu, itu tuh sebenarnya dari pikiran kita sendiri gitu. Dan aku kalau sebatas kamu ini kamu bisa yang kayak ya kalau kamu lagi ada waktu senggang atau emang lagi nggak ngapa-ngapain, atau kamu coba tarik nafas, terus kamu mencoba tenang pikirannya, mau tidur itu kalau bisa kita keadaan tidur itu kalau lagi berpikir, ada ya orang beberapa tidur pakai skenario sendiri ya nggak sih. Tapi aku awalnya mencoba gitu, tapi menurut aku itu nggak bikin aku tidur, nggak bakal kayak mikir kemana-mana, kayak kebayangin aja gimana ya gitu loh, jadi ya nggak ngantuk gitu. Menurut aku agak salah sih, dan agak aku nggak normalisasikan untuk orang yang tidur tuh harus bikin skenario. Menurut aku waktu tidur itu semua orang itu ya berhenti gitu, beristirahat lah, berhenti ya, beristirahat. Jadi dari pikiran, badan itu kalau bisa ya kita stabilin, kita netralin untuk keesokan harinya biar lebih fit gitu. Terus kalau menurut kamu aku harus nggak sih kayak latihan untuk relaksasi gitu biar aku nggak cemas lagi gitu? Butuh nggak sih aku kayak gitu? Butuh, sangat butuh. Apalagi ini
kamu baru pertama kan ya ngobrol Iya. begini ya. Nah, awalnya mungkin kamu mikirnya kayak aduh nggak ada, nggak usah Aku emang awalnya kayak agak ragu gitu kan pengen ngomong sama kamu, tapi setelah aku pikir-pikir mungkin ada solusi nih kalau misalnya aku bilang ke kamu gitu. Jadi aku harus ya Kak, harus iya relaksasi Iya. diri aku gitu. karena kamu mungkin sehari masih yang kayak aduh panik banget gitu. Yang kedua kamu bisa netralin diri kamu sendiri, itu tuh udah cukup, itu bakal bisa bikin tenang nantinya gitu. Kayak dosen kemarin bilang dia udah bisa menetralkan semua gejala paniknya, naik pesawat bahkan udah nggak panik. Terus anaknya pun banyak yang bilang katanya nggak mengalami yang rasa gimana pun udah selalu tenang. Itu tercipta dari diri sendiri gitu. Terus menurut kamu tuh relaksasi itu tuh harus dilakukan setiap hari, terus dalam jangka waktu yang panjang atau cuma kayak oke sekali aja sih, 2 kali aja gitu. Kamu gimana sih? Kalau aku kayak gitu tuh tadi jadwalin ya sesenggangnya kamu. Misal ya kamu di rumah gabut atau kayaknya aku capek nih HPN, sebenarnya HPN ngetik lihat ke layar bawah itu tuh harus capek dulu dibanding kita. Kalau kamu senggang atau apa di hari ini kan, kalau kita bangun tidur ya itu yang kamu lakuin apa dulu? Aku emang biasanya langsung ngecek handphone sih. Enak kebanyakan seperti itu. Tapi misal kamu berdiri mandi, yang kamu lakuin langsung mandi berdiri atau kamu tuh kayak tiduran dulu gitu. Tiduran dulu sih, aku lebih ke leha-leha dulu ya. Menurut aku itu bisa sih, kayak bisa kamu bangun tidur, kamu tuh duduk yang gini, tenangin dulu, tarik nafas, terus minum air putih. Habis itu udah lakuin aktivitas. Terus kalau ntar kamu merasa mendekati ketinggian terus panik lagi, ya itu lagi kayak tenang dulu, jadi itu kalau kamu itu berisik ya. Tapi harus tenang dulu ya sendiri. Jadi tiap kalau misalnya aku panik, aku harus melakukan itu, melakukan itu. Dan tarik nafasnya bukan sekedar kayak gitu, nggak kayak harus sampai anggap ya di orang itu rame. Kamu coba deh, bisa pasti bisa. Kayak maksud nggak sampai 5 menit, paling 2 menitan buat menetralkan semuanya pikiran itu sampai 5 menit. Jadi itu nggak terjadi kamu sewaktunya kamu lagi panik aja, atau kamu sesenggangnya kamu nggak panik kan kamu harus lakukan. Terus ada nggak sih apa ya banyak sih hal-hal takut gitu kan yang aku rasain gitu kan. Nah tapi aku juga tuh bingung, aku tuh takut atau nggak berani coba gitu. Ngerti kan kamu? Yang ngerti. Sebenarnya aku belum nyoba, tapi aku udah bilang itu tuh ketakutan aku gitu. Tapi aku juga belum coba. Jadi menurut kamu gimana sih? Itu tuh banyak ya yang berpikir kalau sebelum mencoba itu udah takut duluan gitu, udah bisa memikirkan gimana nya gitu, udah pokoknya semuanya udah kayak tertata, udah kayak beneran iya, padahal kan kita belum pernah ngelakuin kan. Jadi menurut aku tuh segala sesuatu yang belum kamu coba itu kamu jangan kamu prediksi kalau yang menurut kamu itu benar. Ngerti kan maksudnya? Jadi kayak kalau kamu mikir tadi kita berpergian sendiri nggak berani, padahal kamu belum coba, tapi kamu anggap itu udah yang kayak aduh beneran itu sih Ketakutan aku ya, gitu, ketakutan terbesar aku. ya itu salah sih menurut aku. Harusnya coba dulu, misalkan kamu nggak nyaman dan beneran yang kamu pikirkan itu terjadi, kamu satu curhat lagi ke aku, oh beneran ya ternyata kayak gini-gini gak nyaman, nggak mau gitu. Mungkin aku bisa lebih ajarin kamu lagi nantinya, lebih netral lagi gimana sih gitu. Oke, nanti mungkin kapan-kapan aku bakal coba buat jalan sendiri. Terus kalau misalnya emang aku merasa gak nyaman atau belum ada yang janggal gitu, nanti aku konsul lagi sama kamu. Terus kamu ada gak sih saran atau masukan nih buat aku gitu, biar aku tuh apa ya
jadi orang yang berani gitu dalam segala hal ya, bukan tentang keluar sendiri aja tapi kayak dalam segala hal gitu. Bisa mungkin karena aku nggak bisa bilang bisa sepenuhnya karena itu sebenarnya watak dari diri sendiri, ngerti kan? Kayak ada masih orang yang pendiam dipaksa harus yang kamu tuh harus bawel, harus beradaptasi, tapi itu sebenarnya nggak bisa. Tapi sebenarnya ada caranya dikit kayak ruang lingkup pertemanan itu apa berpengaruh karena ya kayak kalau teman kamu sama-sama pendiam sama-sama penakut gak ada yang mendorong kamu buat lebih berani, itu yang gak akan bisa berani. Cuman kalau ada temennya kayak enggak apa-apa nah udah gak apa-apa, kamu bisa coba, kamu gak usah takut gitu-gitu ya, itu kan menurut aku ya itu dukungan dari teman terdekat, dari orang terdekat itu ngaruh buat kita. Jadi menurut aku itu bisa asalkan ada kemauan juga, kemauan coba. Ya aku sebenarnya ada kemauan sih, cuma ya itu tadi itu aku denial aja sama ketakutan yang ada di dalam diri aku. Udah tahu duluan ya sama yang dipikirkan. Iya betul, itu sih Mas. Kamu kalau berpergian itu rame-rame kan, kayak nggak berdua doang. Sebenarnya itu bisa menjadi latihan tau. Sebenarnya pernah tapi nggak sesering itu karena aku lebih sering rame gitu. Kalau berdua juga kayak lebih kurang gitu. Tapi pernah sih aku. Jadi menurut kamu bisa loh kayak kamu kan ada orang yang takut sendiri tuh karena udah kemana-mana rame kan gitu. Tapi kalau misalnya kamu berdua doang sama teman kamu, ya udah berdua doang. Kadang kita ngerasa berdua apaan sih, berdua berdua doang gitu. Tapi kamu itu bisa jadi latihan. Kenapa? Karena ya dari dua orang ke satu orang, 3 orang jadi 2 orang itu kayak bisa menyesuaikannya lebih mudah. Itu sih. Saya ada tips di sini. Ada tips nih buat cara relaksasi kamu. Yes, kamu ada nggak sih cara buat aku relaksasi biar aku nanganin kecemasan Langsung dicontohkan ya. Tadi kan aku bilang kamu bisa coba di waktu senggang. Coba kita contohkan sekarang. Ya kayak bisa. Oke, boleh. Jadi ya kamu siapkan diri dulu. Sebelum memulai, aku bisa kasih tips dan triknya dulu ya. Dalam keadaan tenang, nggak harus tegak sih, senyamannya kamu aja. Terus tangan itu nggak usah bermain, kayak yaudah gini nih, gini ya gitu. Nah keadaan udah tenang ya. Nah sebelum aku suruh kamu buka mata, kamu jangan buka mata dulu. Terus arahan-arahan untuk buka matanya nanti kan ada pergerakan tangan dan kaki. Itu tunggu arahan aku. Takutnya kamu udah di bawah alat sadar kamu, ntar kamu langsung buka mata tuh pusing ya. Jadinya tunggu arahan aku. Di sini aku udah siapin nih lagu, bukan lagu sih, intonasi sebenarnya buat merelaksasikan kamu. Oke, kita mulai sekarang aja ya. Oke.
benar-benar wajib dijaga tidak terlalu ramai untuk merelaksasikan kalau bisa bayangin kamu lagi berendak di rempah yang hangat karena bagi everyone ini bisa Terima kasih kepada Anissa. Bagaimana? Apakah sudah lebih rileks dari sebelumnya? Iya, jadi setelah melakukan relaksasinya tadi aku merasa lebih tenang, merasa lebih oke sih Mas. Ternyata relaksasi ini ngebantu banget ya. Iya, sangat membantu. Jadi kamu bisa coba itu, nggak harus dengan musik sebenarnya. Waktu-waktu kamu bisa melakukannya. Ya, gitu aja. Makasih ya Mas. Iya, makasih Anissa. Bye. Bayangin kamu lagi berkumpul di pinggir danau bersama keluarga, orang kekasih, berbincang-bincang, mengeluarkan semua pikiran. Boleh sekarang angkat tangannya, taruh ke dada untuk misalkan tangannya nanti kamu sedikit berat, boleh diturunkan kembali. Mulai lepas kembali. Tarik nafas kembali. Buang. Tarik nafas. Buang. Bayangkan kamu lagi berkumpul bersama orang tersayang yang sama keluarga kamu jarang kumpul, di situ mulai kumpul, nikmati alam, tertawa-tawa bersama dengan suara air yang lebih menenangkan. Kamu bisa tarik nafas kembali. Buang. Kembali. Kamu bisa lebih tenang lagi. Lebih tenang lagi. Tenang, buat ingat lebih tenang lagi. Bayangkan semua yang orang kamu kasihin berkumpul di satu tempat, berbincang, tawa, di tengah suara aliran air ini. Boleh tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas kembali. Buang. Bayangkan semua tugas-tugas PR semua nanti dijalankan dengan lancar. Suara air-air yang gemuruh. Wow.
mata. Baik.